Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin menyampaikan berita sejarah perpindahan ibu kota Indonesia. Ibu kota pertama yang ditetapkan di Indonesia adalah Jakarta. Jakarta pertama kali secara resmi ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 setelah pengakuan kedaulatan Indonesia dalam konferensi meja bundar KMB. Catatan penting, Jakarta tidak pernah secara resmi diproklamasikan sebagai ibu kota pada 1945 karena situasi perang. Penetapan formalnya baru terjadi pada 1949 setelah pengakuan kedaulatan. Jadi, tahun 1949 adalah saat Jakarta sah menjadi ibu kota Indonesia berdasarkan hukum, meskipun secara de facto sudah berperang sejak 1945. Dan pada 4 Januari 1946, ibu kota Jakarta dipindahkan ke Yogyakarta karena situasi genting pasca proklamasi kemerdekaan 1945. Alasan dipindahnya ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta karena Jakarta tidak aman. Kondisi keamanan di Jakarta semakin memburuk karena penduduk Belanda. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintah ke Yogyakarta. Peristiwa saat dipindahnya ibu kota ke Yogyakarta, pada saat itu Belanda menyerang Yogyakarta dan menangkap Soekarno, Hatta, Syahrir, dan tokoh-tokoh lainnya, lalu mengasingkan mereka ke Bangka, Sumatera, dan Pulau Banda. Dan kemudian Jenderal Sudirman meski dalam keadaan sakit dan Letnan Kolonel Soeharto memimpin serangan besar-besar untuk merebut kembali Yogyakarta dari Belanda. Dan ibu kota kembali ke Jakarta setelah masa revolusi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Alasan Jakarta dipilih kembali sebagai ibu kota adalah faktor histori dan infrastruktur, pertimbangan ekonomi dan politik, stabil keamanan. Peristiwa penting pemindahan kembali ke Jakarta, Kepulauan para Pemimpin Desember 1949 sampai Januari 1950. 29 Desember 1949, Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta dari Yogyakarta setelah sebelumnya diasingkan Belanda ke Bangka dan Pulau Banda. Mereka disambut rakyat dan langsung mengambil alih Istana Merdeka, bekas Istana Gubernur Jenderal Belanda. Dan pada tahun 1950, Yogyakarta resmi menjadi daerah istimewa DIY sebagai penghargaan atas jasanya selama revolusi. Dan sekarang ibu kota Jakarta dipindahkan ke IKN Kalimantan Timur, dan pada pembahasan kali ini langsung saja rekan saya yang berada di lokasi IKN-nya bersama dengan ahli sejarah langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saya sedang ada di lokasi IKN-nya langsung bersama dengan ahli sejarah yang akan membahas seputar IKN. Sebelah saya ini adalah ahli sejarah yang akan membahas tentang perpindahan ibu kota ke IKN. Perkenalkan, nama saya adalah Ryan Satria Pranatawira. Kenapa sih Pak Indonesia memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur? Alasan dipindahnya ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah kepadatan penduduk, macet parah, dan polusi udara. Lalu juga ada penurunan tanah di Jakarta. Apa dampak pemindahan IKN bagi masyarakat lokal? Kalau dampaknya ada yang positif dan juga ada yang negatif. Dampak positifnya adalah terciptanya lapangan kerja baru dan peningkatan nilai properti di Kalimantan Timur. Sedangkan dampak negatifnya adalah potensi alih fungsi lahan dan konflik agraria dan kenaikan biaya hidup. Kalau tantangan terbesar saat pembangunan menurut Bapak itu apa sih? Kalau tantangan terbesar menurut saya
Itu ada di logistik karena medan berbukit dan akses material, dan ada satu lagi tantangan terbesarnya yaitu sosial karena harus beradaptasi dengan masyarakat lokal. Terima kasih ya Pak, karena sudah bersedia menjelaskan tentang ibu kota baru yaitu IKN. Ya, sama-sama. Dengan begitu, ibu kota negara resmi pindah ke Kalimantan Timur dengan nama Nusantara. Terdapat 8 prinsip dalam perencanaan ibu kota negara, dan ibu kota juga diklaim dilakukan dengan prinsip rendah emisi karbon. Tidak hanya itu, pembangunannya pun bersifat sirkular dan tanggung. Cara ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berguna dalam jangka yang panjang. Dan itulah berita yang kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.